Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang baik, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan hari ini. Kita akan membahas tentang materi selanjutnya dari Sosiologi Komunikasi Massa, yaitu tentang media massa sebagai lembaga sosial. Nah, kita masuk ke sesi 10 ya. Nah, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana karakteristik komunikasi massa sebagai lembaga sosial. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi massa ini akan erat kaitannya dengan sistem sosial atau masyarakat di mana media massa itu berada. Artinya akan selalu beriringan dan beririsan antara komunikasi massa termasuk media massanya dengan masyarakat di mana media itu berada. Nah, menurut McWile, sebagai suatu lembaga sosial, media massa ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu berkepentingan dengan produksi dan distribusi pengetahuan dalam bentuk informasi, ide-ide, dan budaya. Yang kedua, hampir secara inklusif atau secara menyeluruh, media ini beroperasi di ruang publik sehingga merupakan suatu institusi yang terbuka. Nah, saat ini di Indonesia sendiri sudah mungkin kalau melihat stasiun televisi yang ada, itu sudah ada lebih dari 1050-an ya, 1025 nanti ada datanya, eee televisi yang ada di Indonesia, baik itu televisi yang beroperasi secara nasional ataupun televisi yang beroperasi secara lokal. Nah, ini berada dalam sebuah frekuensi ya, disebutkan bahwa frekuensi televisi saat ini berada pada kisaran eee, 300 MHz ya atau 380-an kalau tidak salah. Nah, yang paling ideal katanya ya untuk frekuensi televisi ini adalah 700 MHz, di mana disebutnya itu adalah frekuensi emas. Artinya akan aman buat televisi untuk mengudara begitu ya, sehingga bisa dalam jangkauan yang lebih luas gitu. Semakin tinggi frekuensinya itu justru akan mengakibatkan semakin rendah begitu ya jaringan frekuensi atau jaringan jangkauan dari media tersebut. Nah, nanti kita akan bahas sedikit ya. Nah, yang ketiga yaitu partisipasi halayak ini bersifat sukarela ya karena eee, sebelumnya sudah kita bahas bagaimana karakteristik halayak media massa ya. Salah satunya bersifat anonim begitu ya dan heterogen. Artinya dia tidak bisa dikategorikan dalam satu kelompok tertentu dan tidak saling mengenal. Nah, ini juga bersifat sukarela, artinya siapapun bisa menonton atau menggunakan media massa ya. Meskipun kemudian pada perkembangannya publik atau halayak ini diberikan opsi untuk menggunakan media massa secara berbayar, gitu ya. Nah, yang keempat yaitu media massa ini berkaitan dengan industri dan pasar yang ketergantungannya pada tenaga kerja, teknologi, dan kebutuhan finansial. Dalam hal ini, seperti juga sudah dijelaskan sebelumnya dalam komunikator sosiologi komunikasi massa atau komunikator media massa, bahwa yang namanya media massa atau pengelola media massa ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan rumit begitu ya. Jadi yang pertama sifatnya harus terlembaga ya. Jadi dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat posisi atau terdapat bagian-bagian yang sangat rinci begitu ya untuk diterapkan dalam produksi, dalam manajemen dari stasiun televisi tersebut ya, termasuk juga penggunaan teknologi yang tinggi. Nah, adanya kenyataan seperti ini, realitas seperti ini, mengakibatkan kebutuhan finansial dari sebuah lembaga media itu sangat tinggi. Berapa misalnya budget yang diperlukan untuk membangun sebuah stasiun televisi. Oleh karena itulah kita mengenal kemudian
betapa mahalnya harga iklan misalnya ya kalau ingin ditayangkan di televisi. Berapa banyak mahalnya misalnya sebuah program acara di televisi itu untuk meng-cover kemudian budget atau biaya yang dikeluarkan ketika stasiun televisi ini mengelola sebuah stasiun televisi tersebut begitu ya. Jadi banyak sekali apa cara-cara dari media massa untuk kemudian menutupi bagaimana kebutuhan finansial ini berubah kemudian menjadi sebuah profit atau keuntungan. Ya, nah, media massa sebagai agent of change ini merupakan institusi media atau sebuah lembaga yang profesional ya, yang manajemennya baik dan mempunyai infrastruktur yang baik juga begitu ya. Jadi media ini adalah sebuah institusi lembaga yang komprehensif gitu ya. Dia punya tenaga profesional yang mumpuni, yang kompleks juga gitu ya. Jadi ada berbagai macam profesi yang ditawarkan di dalam media massa ini. Dia juga punya manajemen dengan struktur manajemen yang sangat rinci dan infrastruktur termasuk teknologi yang sangat canggih. Nah, menurut Burhanuddin Bungin pada tahun 2006 menyebutkan bahwa media massa ini merupakan institusi yang berperan sebagai agent of change atau agen perubahan ya, di mana dia menjadi lembaga pelopor perubahan. Nah, sebagai agent of change, media massa juga sebenarnya bisa menjadi institusi budaya di mana media massa ini berperan untuk mencegah budaya-budaya yang asing yang justru merusak peradaban manusia yang ada, masyarakat yang sudah terkelola dengan baik, memiliki budaya yang baik, ini kemudian terproteksi dengan adanya media massa. Nah, kemudian media massa atau pers sebagai institusi sosial ini memiliki fungsi untuk menyediakan informasi nih bagi orang-orang yang berada dalam institusi sosial yang beragam sesuai dengan tatanan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, peran media sebagai lembaga sosial ini memiliki setidaknya 3 peran. Yang pertama yaitu sebagai media edukasi masyarakat, yang kedua sebagai media informasi, dan yang ketiga sebagai media hiburan. Sebagai media edukasi, media massa ini punya peran untuk mendidik masyarakat supaya berpikiran maju dan terbuka. Kemudian sebagai media informasi, media massa menyajikan informasi yang global gitu ya, yang bisa diuji kebenarannya, yang jujur, sehingga membantu masyarakat menjadi lebih teredukasi. Kemudian masyarakat memiliki informasi yang kaya, yang mumpuni dalam menghadapi situasi saat ini. Dan yang ketiga yaitu media massa sebagai hiburan, di mana dari kondisi masyarakat yang mungkin lelah dengan kegiatan sehari-hari, dengan beban kehidupan yang sangat menghimpit. Nah, media massa ini diharapkan menjadi pelipur penat begitu ya, pelipur lara dari masyarakat untuk kemudian menjadi rileks ya, menjadi lebih tenang. Nah, ini juga bagian dari media massa sebagai lembaga sosial. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa saat ini di Indonesia ini terdapat yang disebut booming televisi. Televisi ini meskipun digadang-gadang katanya media sosial ini sangat berpengaruh, tapi ternyata pengaruh televisi juga tidak kalah atau belum terkalahkan begitu ya dengan media internet atau media massa yang ada saat ini. Nah, tadi yang saya katakan di Indonesia ini sejauh ini terdapat spektrum 328 MHz ini untuk televisi yang menjangkau gitu ya, dibagi kepada 1027 stasiun televisi. Ya, baik itu televisi yang berskala nasional, televisi lokal atau publik ya, atau televisi pemerintah atau kita menyebutnya sebagai TVRI. Ada juga stasiun televisi yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Nah, dari 1027 stasiun televisi ini sebenarnya bisa dikategorikan ke beberapa kategori ya, seperti misalnya televisi publik itu adanya di TVRI ya. TVRI juga kemudian memiliki cabang di beberapa daerah ya, ada biro-biro televisi TVRI yang saat ini juga, saling mengadu peran begitu dengan TV swasta untuk menyajikan program-program yang menarik ya, supaya dia bisa tetap berkompetisi dengan, stasiun televisi swasta. Yang kedua ada grup MNC yang kalian ketahui ya. Yang ketiga ada grup, SCTV Indosiar ya atau disebutnya grup MTEK ya. Kemudian ada grup Trans TV atau Transcorp ya, dan kemudian ada grup Viva atau, kita biasa menyebutnya grup Bakri ya. Nah, ini selain mereka yang dikatakan sebagai konglomerat gitu media massa, ada juga kemudian televisi lokal. Nah, salah satunya adalah, bentuknya tidak hanya pure lokal sebenarnya, tapi televisi berjaringan seperti, Kompas TV dan, Net TV gitu ya. Atau misalnya kenapa disebut berjaringan, karena Kompas TV ini kemudian memiliki serupa seperti TVRI. Jadi di dalamnya ada biro televisi di Bandung misalnya ya, biro televisi di Medan, itu pada jam-jam tertentu menayangkan program yang berbeda ya, ditentukan oleh daerah itu sendiri. Jadi mungkin seperti pada jam pagi ya, jam 6 pagi atau sebelum jam 6 pagi itu stasiun lokalnya akan mengudara dengan programnya sendiri, yang mungkin akan berbeda antara Kompas TV di Bandung dengan Kompas TV di Medan misalnya ya. Net TV juga seperti itu. Makanya ada disebut dengan Kompas TV Jawa Barat gitu ya, atau Kompas TV Jawa Tengah. Nah, itu adalah televisi nasional memang, tapi kemudian berjaringan ya, menjadi TV lokal yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Nah, ini saya kutip dari indonesia.go.id. Nah, sebagai lembaga sosial nih, pers merupakan bagian, eee, inti begitu ya, bagian, yang integral dari masyarakat, sehingga ia dipengaruhi oleh lembaga-lembaga sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pers. Pers nih tergantung dan berkaitan erat dengan masyarakat di mana pers itu berada. Jadi, pers ini akan menyesuaikan bagaimana sistem sosial yang ada di sebuah negara. Baru kemudian dia akan diterima, di dalam, masyarakatnya. Nah, selanjutnya ini ada, 4 ya, 4, teori of pers ya. Sebentar. Nih ya. Ada four theory of pairs ya, yang ini sudah sangat melegenda begitu ya. Ada 4 tipologi disebutnya sistem pers sebagai lembaga sosial. Yang pertama yaitu Soviet Communist Theories gitu ya. Sekarang di mana nih yang namanya Soviet Communist Theories? Nanti kita kasih contohnya ya. Yang kedua Libertarian Theories, yang ketiga Social Responsibility Theories, dan yang keempat Authoritarian Theories. Nah, pertama dalam, teorinya komunis Soviet, nah, karakteristik media massa tadi dikatakan sebelumnya akan menyesuaikan dengan bagaimana sistem sosial, sistem politik termasuk yang ada di daerah atau di negara tersebut. Nah, seperti di dalam teori Soviet komunis ini disebutkan bahwa media massa mendapat mandat yang jelas dan eksplisit dari partai dan pemerintah sebagai tujuan pokok mereka. Ya, media massa dipercaya kemudian diberi kekuasaan untuk membawakan teori dan kebijakan partai atau partai komunis dalam hal ini kepada massa. Jadi semua program itu dikendalikan oleh pemerintah dalam hal ini yang dikuasai oleh partai tertentu ya, secara spesifik disebutnya partai komunis gitu. Dan yang kedua untuk mencapai tujuan tersebut, nah partai dan pemerintah ini menggunakan kontrol yang sangat keras gitu. Misalnya hanya boleh menggunakan media massa ini di tempat umum, tidak boleh misalnya menggunakan media massa di tempat publik
gitu ya, di tempat-tempat yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Nah, ini kemudian sangat dilarang, termasuk sanksi yang sangat tegas, misalnya bisa dipenjara misalnya ya, atau dikenakan denda yang sangat tinggi, gitu. Yang penting adanya kontrol dari, pemerintah dalam hal ini partai gitu ya, untuk operasi, kemudian penggunaan media massa yang, terdapat di negara tersebut. Nah ini, sangat banyak ditemukan di negara-negara yang berafiliasi dengan, partai komunis seperti Cina atau di Korea Utara. Nah, kemudian, for theory of pairs yang kedua yaitu libertarian theories. Nah, libertarian ini lebih ke teori tentang kebebasan gitu ya, teori tentang kebebasan pers yang kemudian juga ini diadopsi untuk, kebebasan bermedia di Indonesia walaupun hanya sedikit. Nah, nanti akan ada bedanya. Bagaimana teori, libertarian full seperti ini ya, utuh, dan teori, yang diambil sebagian, pada, pers di Indonesia ya. Nah, penekanannya adalah pada kebebasan media, khususnya dari kontrol pemerintah. Artinya media bisa sangat, dominan gitu ya, tidak kemudian dia memperhatikan bagaimana pemerintah, pemerintah pun tidak memiliki kontrol yang kuat gitu. Siapa yang mengontrol di libertarian? Nah, ini adalah pemilik modal gitu ya, atau orang yang mempunyai apa namanya, mempunyai stasiun televisi misalnya ya, mempunyai keuangan yang cukup, budget yang besar untuk bisa membangun sebuah televisi dengan harapan misalnya mendapatkan keuntungan finansial yang besar atau dia mendapatkan keuntungan politik yang besar. Di mana ketika dia punya stasiun televisi misalnya, dia memiliki pengaruh, dia memiliki popularitas dari, televisi yang dimilikinya. Nah, seperti adanya Voice of America, ini adalah televisi independen begitu ya, yang, digadang-gadang sebagai televisi yang, eee, ideal begitu ya, karena kemudian juga ada perwakilan di negara-negara atau di, bagian-bagian, dunia seperti misalnya VOA bagian Asia misalnya, VOA bagian Indonesia, VOA bagian, Eropa dan sebagainya. Tapi ini Voice of America berarti, wartawan tersebut atau jurnalis tersebut melaporkan kondisi-kondisi yang terdapat di Amerika. Nah, ini adalah bukti bahwa, eee, Amerika ini salah satu, negara dengan, teori, libertarian ya, menggunakan teori pers libertarian atau CNBC. Nah, ini juga disebut sebagai, stasiun televisi berita yang favorit gitu ya di, Amerika begitu ya. Jadi mungkin tidak bisa dikontrol, dikendalikan oleh pemerintah, dia bisa lebih independen ya. Selanjutnya, nah ini yang ada di Indonesia saat ini, yaitu adanya teori, tanggung jawab sosial atau disebutnya social responsibilities theory. Nah ini sebenarnya, mengkombinasi dari beberapa teori yang ada sebelumnya gitu ya. Tadi seperti adanya kebebasan pers, tapi kemudian tidak bisa pemerintah, membiarkan begitu saja tanpa kontrol sebuah media massa. Makanya kemudian kita mengenal KPI, kita mengenal Undang-Undang Pers. Nah, itu sebagai kontrol pemerintah terhadap, media massa yang ada di Indonesia. Jadi tidak sepenuhnya bebas, tapi ada bagian-bagian dari, media massa itu yang diatur oleh pemerintah, supaya menjamin tadi keadilan untuk semua, pengelola media, termasuk juga keadilan bagi khalayak yang menggunakan media massa itu. Ya, nah, teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa itu. Antara lain kewajiban untuk memberikan informasi dan diskusi kepada publik tentang masalah-masalah sosial dan menghindari sebuah aktivitas-aktivitas yang dianggap merugikan gitu ya, merugikan masyarakat. Ya, nah ini contohnya salah satunya adalah di Indonesia yang kemudian kita kenal sebagai pers yang demokrasi, ya, atau pers Pancasila, gitu ya. Nah, terakhir nih,
sistem pers yang keempat atau tadi kita mengenal sebagai four theory of pers, yang keempat adalah authoritarian theories atau teori yang otoriter gitu ya. Apa sih bedanya antara ya tadi atau bukan berbeda ya, sama gitu dengan monarkis teori atau teori yang biasanya ini terjadi pada negara-negara dengan basis kerajaan ya, seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwa media massa, baik itu media massa pemerintah atau swasta, ini sangat bergantung kepada pemerintah. Jadi bisa jadi ada kucuran modal begitu ya, ada sebuah doktrinasi dari pemerintah supaya apa yang dilakukan oleh media massa itu sesuai dengan keinginan pemerintah ya. Nah, makanya itu kemudian terjadi pengekangan ya atau kontrol yang kuat begitu ya dari pemerintah yang dilakukan dengan berbagai hal, berbagai metode ya seperti memperketat perizinan, misalnya siapa nih yang boleh diizinkan membangun stasiun televisi, membangun sebuah penerbitan koran gitu ya, dan kemudian izin sensor yang sangat ketat gitu. Jadi ketika tidak sesuai dengan pemerintah maka akan disensor untuk dilarang launching-nya, dilarang untuk diterbitkan, dilarang untuk ditayangkan di televisi, ya. Hampir sama ya tadi seperti, Soviet, komunis teori, tapi kalau itu dikendalikan oleh partai, kalau otoritarian ini biasanya dikendalikan oleh pemerintah yang berbasis kerajaan, ya. Nah ini biasanya, terjadi ya di Jepang, Jepang juga kan, negara dengan berbasis kerajaan ya. Dengan kaisar ya seperti atau juga Rusia, kemudian Spanyol, Jerman ya dan sebagainya. Nah, ini seperti NHK World. NHK World ini adalah stasiun televisi asal Jepang ya. Kemudian ada koran dalam bahasa Jerman ya. Ini eh, bagian dari teori authoritarian. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas bagaimana ternyata media massa sebagai lembaga sosial ini juga berperan dalam pengendalian sosial atau kontrol sosial. Nih, secara umum adanya pengendalian sosial dalam lembaga sosial termasuk media massa ini berguna sebagai nih yang pertama mempertebal keyakinan terhadap norma-norma tadi supaya sebagai institusi budaya media massa ini justru bisa memperkuat budaya-budaya yang terdapat di Indonesia dan kemudian bisa menghindari, mengantisipasi budaya asing yang kemudian bertentangan dengan budaya Indonesia yang sudah ada gitu. Yang kedua, memberi penghargaan terhadap mereka yang patuh. Misalnya ketika di dalam stasiun televisi atau di koran misalnya ya ada berita-berita yang baik, maka kemudian diberikan semacam penghargaan, diberikan semacam reward gitu ya. Misalnya dengan pemberian reward untuk pengelola televisi terbaik dari pemerintah misalnya ya dan sebagainya. Dan yang ketiga adanya sanksi bagi mereka yang melanggar ya. Misalnya bagaimana kalau mereka melanggar sistem pers misalnya akan ditegur oleh KPI. Jadi kemudian program-programnya menjadi tertunda gitu ya, dihentikan sementara atau dihentikan secara permanen misalnya ya, karena dianggap melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Yang keempat, bisa jadi kemudian pengendalian sosial ini menimbulkan rasa takut, seperti kalau ada berita tentang kriminal misalnya ya. Nah ini bukannya mengancam, tapi kemudian mengantisipasi, menimbulkan kewaspadaan dari masyarakat supaya ini loh ada modus kejahatan baru misalnya ya. Hati-hati, kemudian siapa tahu itu menimpa atau kecenderungannya ada di sekitar kita. Kalau sekarang misalnya maraknya pinjaman online, ya, maraknya penipuan berbasis internet, atau kemudian cara-cara baru lah untuk kriminalitas dan sebagainya. Nah ini perlu disampaikan di media massa supaya masyarakat menjadi lebih waspada.
Dan yang kelima yaitu menciptakan sistem hukum. Tadi adanya sistem pers gitu ya, ada undang-undang yang melindungi baik itu pengelola media massa maupun melindungi masyarakat sebagai pengguna media massa. Nah, dalam kaitannya dengan media massa sebagai bentuk gitu ya, komunikasi massa biasanya melalui pemberitaan atau bahkan iklan, pers mempunyai daya untuk melaksanakan pengendalian sosial seperti ya tadi ya, yaitu adanya mempertebal keyakinan, kemudian memberikan penghargaan, mengembangkan rasa malu, menimbulkan rasa takut, dan menciptakan sistem hukum. Nah, perwujudan kontrol sosial oleh pers dilakukan melalui 3 tindakan ya. Biasanya dilakukan oleh pekerja pers atau wartawan gitu ya. Nah, contohnya yaitu dengan memilih simbol gitu ya atau memilih bahasa-bahasa yang dapat tadi menjalankan perannya sebagai pengendali sosial, pengendalian sosial ya. Kemudian yang kedua memilih fakta yang disajikan atau strategi framing ya, framing media mana yang ingin disajikan kepada masyarakat oleh media massa tersebut. Misalnya ya seperti kita ketahui ketika ada berita tentang kecelakaan misalnya ada sensor untuk blur ya misalnya tidak memperlihatkan korban yang kesakitan misalnya ya dalam dalam gambar yang utuh tapi kemudian disamarkan gitu ya. Nah, itu bisa kemudian dipilih mana fakta-fakta yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya dalam strategi framing ya. Yang ketiga yaitu kesediaan memberikan tempat. Nah, atau yang disebut kemarin kita menyebutnya agenda setting. Bagaimana media massa ini membuat sebuah strategi supaya apa namanya kontrol gitu ya, kontrol pers terhadap adanya realitas sosial yang ada saat ini bisa dilakukan. Misalnya bagaimana sekarang marak misalnya terjadi tadi kriminalitas dalam bentuk online. Baik, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu, nah, ini adalah bagian dari bagaimana media massa kemudian menjadi bagian dari tindakan kontrol pengendalian sosial gitu ya terhadap apa yang terjadi pada masyarakat ya termasuk tadi kesediaan memberikan tempat atau agenda setting. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Anda dapat memberikan komentar atau Anda dapat memberikan tanggapan terhadap materi ini dengan mengisi kolom komentar di Edmodo ya. Baik, terima kasih untuk hari ini, pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.